Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrah Mati dengan NIM D1A02244 akan menjelaskan tentang pengertian stereotip etnis dengan contohnya dan juga faktor penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia. Stereotip etnis merupakan pandangan atau penilaian terhadap suatu kelompok yang membawa harapan pada seperti individu di dalam kelompok tersebut dan bagaimana perilakunya umumnya. Stereotip muncul karena kategori sosial di dalam kelompok seperti usia, gender, ras, dan sebagainya. Contoh stereotip etnis yang ada di Indonesia ini yang turun-temurun karena proses generalisasi dan sudah mendarah daging sehingga sulit untuk diubah. Kerap kali stereotip muncul dalam pikiran apabila melihat seseorang yang merupakan bagian dari suatu kelompok. Ada beberapa contoh yang disebutkan oleh Hengki Irawan Setiabudi dalam bukunya yang berjudul Pengantar Logika Teologi, yaitu wanita dan dengan baju terbuka kerap dinilai sebagai wanita yang tidak baik. Orang Indonesia Timur dinilai cenderung temperamen dan kasar. Laki-laki bertato dianggap nakal dan menyeramkan. Keturunan etnis Tionghoa umumnya kaya karena bekerja tidak mengenal waktu. Wanita umumnya memiliki sifat yang lembut, penyayang, dan keibuan. Faktor penyebab keragaman di Indonesia. Yang pertama, faktor kondisi geografis. Indonesia terletak di benua Asia yang berbatasan dengan benua Australia serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai tempat strategis di jalur perdagangan. Dan yang kedua, faktor sejarah. Orang Indonesia telah dijajah oleh negara-negara barat seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Akibatnya terjadi perkawinan dengan bangsa Indonesia sehingga keturunannya menjadi beragam. Yang ketiga, faktor lingkungan alam. Lingkungan alam menimbulkan keragaman budaya di Indonesia. Adanya fenomena alam seperti gunung meletus dan gempa bumi menyebabkan banyak masyarakat pindah dari suatu daerah ke daerah lain. Perpindahan ini disebut transmigrasi. Penduduk yang datang di daerah baru akan beradaptasi dengan penduduk setempat sehingga muncul kebudayaan baru. Semakin banyak kebudayaan baru, semakin berkembang keragaman di Indonesia. Yang keempat, faktor transportasi dan komunikasi. Transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi adanya keragaman masyarakat Indonesia. Transportasi dan komunikasi yang memadai mempermudah masyarakat untuk berpergian dari suatu daerah ke daerah lain. Transportasi dengan cepat menghubungkan daerah sehingga mendapatkan akses yang bermanfaat untuk perkembangan. Sedangkan komunikasi berpotensi menimbulkan ide-ide baru, keahlian, adat istiadat, dan seni yang semuanya berperan dalam keragaman di Indonesia. Yang kelima yaitu faktor perubahan nilai dan sikap. Keragaman di Indonesia muncul dari perubahan nilai, norma, dan kearifan lokal yang berkembang di dalam masyarakat. Teknologi modern dan dampak globalisasi menimbulkan perubahan nilai dan sikap sehingga memperbanyak keragaman di Indonesia. Perilaku masyarakat Indonesia kini semakin multikultural karena menerima banyak kebudayaan. Yang keenam, faktor iklim. Iklim yang berbeda antara satu daerah ke daerah lain menyebabkan keberagaman mata pencaharian atau jenis pekerjaan di Indonesia. Misalnya iklim gunung yang dingin cocok untuk perkebunan dan pertanian sehingga banyak mata pencaharian petani. Sedangkan iklim pantai membuat warga sekitar bekerja sebagai nelayan. Dan yang terakhir itu faktor agama. Ajaran agama yang disebabkan bangsa asing menimbulkan keberagaman agama di Indonesia. Contohnya yaitu bangsa Portugis yang menjajah Indonesia sekaligus menyebarkan agama Kristen. Serupa halnya dengan bangsa Tiongkok yang mengajarkan agama Konghucu. Demikian penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.